Setiap anak muda bermimpi besar, tapi hanya yang berani menjawab panggilan yang akan menjadi penjaga merah putih. Di TNI Angkatan Darat ada beragam korps yang berdiri gagah, masing-masing menjadi garda kebanggaan bangsa. Antara lain, Kecabangan Tempur. Korps ini berada di garis depan dalam pertempuran darat. Infanteri, pasukan darat utama, bertugas menyerang, bertahan, dan menguasai wilayah musuh. Pasukan khusus, bagian dari kecabangan infanteri yang memiliki kemampuan khusus. Komando Pasukan Khusus Kopassus, pasukan elit untuk operasi khusus, anti-teror, intelijen, sabotase, dan gerilya. Komando Strategis Angkatan Darat Kostrad, komando cadangan strategis TNI Angkatan Darat berisi satuan tempur yang siap gerak. Kecabangan Bantuan Tempur. Kavaleri, pasukan lapis baja berkendaraan tempur, mendukung gerak cepat dan daya kejut. Artileri Medan, menyediakan dukungan tembakan jarak jauh, meriam, Howitzer, roket. Artileri Pertahanan Udara, bertugas menangkis serangan udara, pesawat, helikopter, misil musuh. Korps Penerbang TNI Angkatan Darat, mengoperasikan helikopter untuk mobilitas dan dukungan operasi darat. Korps Zeni, pasukan teknik tempur, membangun jembatan, membuat dan meniadakan ranjau, membuka jalan. Korps Komunikasi dan Elektronika, menangani komunikasi dan jaringan informasi militer. Korps Peralatan, memelihara, memperbaiki, dan mengelola perlengkapan atau alat tempur. Kecabangan Bantuan Administrasi. Korps Kesehatan, memberikan layanan kesehatan dan medis bagi prajurit. Korps Perbekalan dan Angkutan, menyediakan kebutuhan logistik lapangan, pengadaan, distribusi, dan transportasi pasukan barang. Korps Polisi Militer, menegakkan hukum, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Darat. Korps Hukum, memberikan bantuan hukum dan penyuluhan hukum militer. Korps Topografi, menyediakan peta, survei medan, dan data geospasial. Korps Ajudan Jenderal, mengurusi administrasi personil, hukum, dan surat menyurat. Korps Keuangan, mengelola administrasi keuangan dan anggaran TNI Angkatan Darat. Mereka dilatih dan ditempa untuk menjadi prajurit militer, dan mereka tak hanya menjaga keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga membawa nama Indonesia ke kancah dunia, menjadi pasukan perdamaian PBB, simbol harapan di tengah konflik. Langkah tegap mereka menggema di jalan kehormatan dunia. Paris, New Delhi, dunia tahu Indonesia punya prajurit yang disegani. Prajurit TNI Angkatan Darat bukan hanya sosok berseragam hijau. Mereka adalah benteng hidup penjaga kedaulatan negara. Dari hutan lebat di Papua, perbatasan Kalimantan, hingga pucuk pegunungan di Nusa Tenggara. Mereka hadir tanpa mengenal lelah, tanpa pamrih, dengan disiplin baja, ketangguhan fisik, dan semangat pantang menyerah. Mereka menjalani latihan keras, menaklukkan rasa takut, agar saat bangsa memanggil, mereka selalu siap berdiri di garda terdepan. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa yang bersumpah setia pada merah putih, menjadikan tanah air sebagai nafas perjuangan, dan menjaga setiap jengkal bumi pertiwi dengan rasa dan jiwa raga. Mereka bukan sekedar pasukan tempur, tetapi juga sahabat rakyat, membantu saat bencana, mengajar anak-anak di pedalaman, dan membangun jembatan harapan di wilayah terpencil. Prajurit TNI Angkatan Darat adalah simbol keberanian,
loyalitas, dan pengabdian. Mereka tidak mencari pujian, karena kehormatan tertinggi bagi mereka adalah melihat sang saka merah putih tetap berkibar di langit Indonesia. Dharma Bakti memanggil untuk negeri. Saatnya kamu menjawab panggilan itu. Jadilah bagian dari mereka. TNI Angkatan Darat, prajurit gagah, tangguh, dan membanggakan Indonesia.